Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 5 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehadiran dan perjumpaan yang meneguhkan. Salah satu tantangan hidup yang paling berat sebagai seorang manusia adalah kesendirian atau kesepian. Itu merupakan suatu pengalaman di mana kita merasa hidup hanya seorang diri, merasa tidak ada teman dan sahabat, bahkan meskipun orang tersebut sedang dikelilingi oleh banyak orang. Dalam situasi ini, kehadiran yang meneguhkan dari orang lain menjadi berkat istimewa. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menampilkan bagaimana kehadiran menjadi penting dan bermakna bagi orang yang merasa kesepian. Yesus telah wafat dan kepergiannya berdampak pada pengalaman ditinggalkan dalam diri para murid. Mereka kehilangan sosok panutan. Harapan mereka pupus. Namun, dalam keadaan demikian, Yesus hadir, menjumpai dan menyapa dengan memberikan salam kepada mereka. Melalui momen perjumpaan ini, kehadiran Yesus dalam kehidupan konkret memberikan kekuatan dan peneguhan yang serentak mengubah cara hidup mereka. Yesus hadir tidak dengan mujizat yang spektakuler, namun lewat kegiatan harian mereka. Yesus mengulangi pengalaman hidup bersama para murid dan mereka sungguh tersentuh dengan pengalaman ini. Yesus tak banyak berbicara, melainkan hanya mengulangi pernyataannya sewaktu hidup bersama mereka. Jangan takut. Pada titik inilah mereka mengenal dan percaya bahwa itu Yesus sebagaimana mereka kenal selama ini. Kehadiran, perjumpaan dan sapaan, meskipun dengan cara yang sederhana, melambangkan cinta kasih. Kehadiran kita walaupun hanya sejenak, mampu memberikan makna yang mendalam dan perasaan bahagia bagi mereka yang membutuhkan. Seorang anak senantiasa ingin untuk dijenguk oleh orang tua, dan seorang suami atau istri selalu menunggu kepulangan pasangannya dari tempat kerja. Kehadiran anggota komunitas senantiasa memberi warna istimewa satu dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Kehadiran melambangkan suatu ikatan kasih sayang yang tidak dapat diukur dengan kekayaan. Ya, sebagaimana perjumpaan dan kehadiran Yesus telah dialami para murid, begitu juga bagi kita dalam setiap pengalaman iman pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun dalam setiap kebersamaan kehidupan kita. Maka marilah kita jadikan kehadiran kita
menjadi berkat bagi sesama. Luangkanlah waktu kesempatan dan ciptakanlah momen yang meneguhkan orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.